Itunya kasih ke mana itunya? Daftarnya? Boleh. Enggak yang daftar. Beri salam. Terima kasih Kezia dan terima kasih Fadil. Saya lainnya. Oke, setelah ada dari Kezia, siapa lagi yang mau? Apa sebutkan dulu coba kira-kira tata tertibnya apa saja? Alhamdulillah, kesepakatan belajar kita sudah selesai disepakati. Semangat semuanya? Ibu dipegang, ya, tunjukkan. Jadi jangan percaya tiba-tiba kasih tahu. Kamu tidak sih gitu sih ya? Jadi memberikan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kegiatan berbagi praktik baik, termasuk juga salah satu agenda saya sebagai seorang guru penggerak gitu Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Atur nuhun pisan, semoga kebaikan Ibu dan Bapak dibalas berkali lipat oleh Allah. Amin. Buat biar lebih semangat lagi, kita seperti biasa ya seperti Ahmad dan Ibu. Tempat-tempat mana orangnya? Nih. Mana semangatnya? Pagi. Tempat-tempat ready. Tempat-tempat ready. Are you ready? Yes. Lagi pagi ada disiplin yakin. Are you ready? Yes. Lagi pagi ada disiplin yakin. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa
mengikuti aturan. Pokoknya terkait dengan aturan-aturan. Kalau berdasarkan bahasa Latinnya, disiplin itu dari bahasa disiplina, artinya itu belajar. Nah, disiplin itu terus disiplin diri itu diprakarsai oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, yang berasal dari intrinsik, jadi harus ada dari dalam diri ya, motivasi internal tentang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Mungkin kalau tadi ada terkaitan dengan aturan, nah, terkait dengan nilai-nilai yang kita hargainya. Jadi disiplin itu cara kita buat kontrol diri kita dan kita juga menguasai diri untuk tidak melakukan hal yang negatif dan percaya dengan nilai-nilai yang sudah diyakini. Misalnya nilai-nilai yang ada di kita apa saja? Sosial, nah, nilai agama, religius. Terus yang kedua ada materi tentang teori motivasi dan hukuman. Pernahkah ibu dan bapak menghukum anak? Pernah ya? Saya pernah. Memberikan motivasi pernah? Ya. Terus penghargaan? Ya. Juga ya. Kalau di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi orang-orang itu termotivasi katanya dari 3 hal ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 ya. Nah, kira-kira dari 1, 2, dan 3 yang mana yang paling bagus nih? Yang paling bagus. Itu bagus. Yang berapa 3? Yang 3. Tentang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak boleh ya anak itu termotivasi karena adanya hukuman dan penghargaan. Nah, di sini juga banyak yang miskonsepsi, termasuk saya juga dulu. Kalau saya berpikirnya anak-anak itu akan lebih termotivasi ketika ada penghargaan, misalnya karena dikasih apa, tapi ternyata setelah mempelajari materi yang dari guru penggerak itu cukup banyak. Ada beberapa itu terkait dengan hukuman. Nah, hukuman itu tidak boleh dilakukan kepada anak. Kenapa tidak boleh? Nanti ada restitusinya ya, itu lebih mendalam nanti. Tapi intinya hukuman itu tidak boleh ada, tapi boleh ada hukuman itu bentuknya konsekuensi. Jadi harus munculnya dari anak, bukan dari guru. Contohnya, anak tadi terima kasih udah bisa ada kesepakatan kelas. Makanya kenapa kita semuanya di awal pelajaran kemarin sudah bagus tuh ya, ada piagam kelas. Jadi kalau melanggar kan kita udah sepakat sih. Bukan dari hukuman ya. Betul. Jadi aturannya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Lalu untuk penghargaan itu dikatakan kalau di materinya itu ada banyak bukunya, tapi yang saya paling highlight atau yang utama berutamanya ada yang sebutan itu kan kita penghargaan, padahal menghargai gitu ya, mengapresiasi. Tapi disebutkan kalau penghargaan itu bahkan mendukung. Jadi penghargaan itu mendukung anak, saya juga mendukung kan padahal mengapresiasi ya. Terus intinya disebutkan kalau penghargaan itu hanya ilusi gitu. Jadi adanya penghargaan itu nggak baik-baik banget gitu. Kalau menurut saya, pandangan saya secara sendiri ya, penghargaan itu nggak apa-apa ada. Tapi kalau misalnya penghargaan itu hanya didasarkan pada ingin mendapatkan penghargaan, itu buruk
Ya, benar. Dia apa itu sering terlambat masuk ke sekolah. Terus dia nggak pakai sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Sepatunya misalnya dia pakai sepatunya misalnya terlambat. Ya bilangnya pakai Adidas sama. Nah itu kebutuhannya kira-kira apa yang kurang? Terlambat sama sepatunya bebas. Kebebasan dan biasa juga penguasaan. Kesenangan bisa juga penguasaan juga bisa ya. Nah, jadi dia itu berarti kurang bebas karena masanya ingin keluar dari aturan. Makanya dibutuhkan tadi kesepakatan. Jadi kalau udah dari kesepakatan, ketika si anak itu ininya memang berkurang, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, jadi ada kesepakatan untuk mengontrol diri dia. Dan gimana nih caranya biar si anaknya itu terpenuhi? Jadi dia masih tetap mendapatkan kebebasan, kesenangan dan penguasaannya, walaupun kalau ya, jadi dia biar nggak telat sama biar tidak pakai sepatu itu gara-gara pakai apa? Caranya biar tidak itu, biar tidak melanggar dan terpenuhi di sisi kebutuhan dasarnya. Diberikan apa? Ya dimotivasi itu, dimotivasi biar paham dengan ketaatan, kenal aturan-aturan. Atau kalau misalnya yang selanjutnya itu ada, ketika anak melanggar itu kita bisa segitiga diem aja itu. Nah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada stabilize the identity dan menstabilkan identitas. Kalau dua validate
kekerasan seksual, bulinya udah ini itu memang tidak bisa hanya segitiga restitusi, harus ada tindak lanjut yang lebih lagi. Terus terutama kontrol kita udah ada tim anti bully gitu kan ya. Jadi anak-anak sendiri kuatan lah gitu minimalnya. Terus juga segitiga restitusi itu bukan tidak ada hukuman ya, hukumannya itu berbentuknya konsekuensi dan itu harus dari anak. Jadi ada yang bilang nggak boleh dihukum. Kalau jadi berarti jangan ada hukuman buat anak, nggak gitu juga gitu. Kalau misalnya yang dia melanggarnya sudah bahaya, apalagi sampai ke bahaya, ya itu harus ada tetap konsekuensi yang harus anak itu diterima. Jadi nggak semata-mata anak udah segitiga restitusi jadi udah aja gitu bebas, nggak seperti itu. Dan ini selanjutnya ada 5 posisi kontrolnya. 5 posisi kontrolnya itu yang pertama, nah ini kebiasaan dari zaman dulu ya, saya juga pernah merasakan itu guru sebagai penghukum, terus juga guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Itu banget, saya juga merasakan nggak punya sering banget ya, kamu sering gitu ya, membuat orang itu jadi merasa bersalah. Terus sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini kenapa warnanya berbeda? Nah karena katanya kalau nomor 1 sampai nomor 4 itu motivasinya dari eksternal, dari luar, bukan dari diri anaknya gitu. Tapi ketika kita menjadi manajer, motivasinya ada dari internal. Dan yang perilaku kontrolnya itu kalau yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu akan negatif. Sedangkan perilaku kontrol positif kita akan menjadi teman dan pemantau. Lalu kalau kontrol diri, nah itu sebagai manajer. Jadi anak itu bisa kontrol dirinya sendiri. Kalau kita kan kalau sebagai teman dan pemantau tuh menjadi kontrol positif, jangan kayak gitu dong, kamu harus pakai seperti ini gitu. Tapi kalau kita jadi manajer itu anaknya tuh bisa melakukan kebaikannya sendiri tanpa kita kasih tahu gitu. Tapi kalau pertanyaan teman kita tadi, jadi dia sendiri punya kontrolnya. Dan kalau ini saya rasakannya mungkin yang harus kita paham itu kita akan bertemu sama anak kita tuh nanti ketemu lagi gitu Bu. Jadi kalau kita sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah nanti pas ketemunya dia nggak enak kan gitu, kayak oh dia dulu kita pernah menghukum dia atau dia ingat sama kita gitu.
keyakinan kelas atau kita sebutnya kesepakatan kelas ya. Atau mungkin kalau saya juga biasanya menerapkannya itu kontrak belajar ya, kalau di mata pelajaran. Kontrak belajar. Ternyata kemarin itu saat kita lakukan karya, jadi kan dipraktikkan betul-betul ya bersama-sama dengan guru-guru yang lain itu ada 4 dan itu cukup lama, jadi bisa sampai 1 jam 2 jam pelajaran itu mungkin habis oleh keyakinan kelas ini. Karena jadi rumusan awal ketika merumuskan keyakinan kelas itu kan biasanya juga membuat aturan di buku ya. Kita kan apa aturannya nih, bisa dari kita, bisa dari anak ya, ditambahkan ke depan. Ternyata setelah membuat aturan tidak cukup sampai di situ, aturan-aturannya dibenahi menjadi aturan yang positif. Jadi misalnya jangan makan di kelas. Nah itu tuh jangan sampai ada kata-kata jangan. Saya di kelas kita harus tertib dengan menyimpan makanan saat belajar dan ya gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ada kata-kata tidak atau jangan. Walaupun nggak apa-apa masih ada kata tidak dan jangan juga nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin diminimalisir ya. Ya jadi positif gitu. Terus yang ketiga adanya kesepakatan kelas. Nah setelah aturannya jadi positif, nah disepakati itu nilai-nilai yang terkandung dalam aturan itu apa. Misalnya tadi nggak boleh makan, disiplin bu, atau ketertiban bu, atau kesehatan. Nah, diyakini itu dituliskan ada kesehatan, ada ini, ada ini, ada ini. Nah itu banyak tuh, misalnya ada 20 atau misalnya 15. Nah dari 15 itu dikerucutkan lagi setelah jadi kesepakatan. Jadi keyakinan kelas cukup 3 atau sampai 4. Keyakinan kelas itu misalnya kita yakin kelas kita akan menjadi kompak, disiplin misalnya, dan nyaman. Jadi ada keyakinan kelas ini. Dan ini biasanya dituliskan ditanggalkan gitu ya, keyakinan kelas berapa. Dan ini salah satu yang penting juga untuk diterapkan di kelas. Nah, agar yang tadi yang adanya hukuman, adanya banyaknya peraturan berlanggar itu tidak terjadi kalau ada keyakinan kelas. Si anak kan udah positif duluan gitu ya, udah ada ngapain gitu. Untuk apa juga melanggar? Kadang kan ada anak yang sengaja melanggar demi validasi diri gitu ya, biar aku divalidasi sama teman-teman gitu, jadi aku perlu jadi gimana gitu. Kan ketika ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, mereka akan mikir lagi kayak ngapain kayak gitu gitu. Ya tidak akan udah ada sepakati juga, tidak akan menjadi seseorang itu gitu. Dan ini kemarin juga saya sudah melakukan dua diskusi saya terapkan kepada yang satu itu ada Abian dari kelas 8D yang dia itu melakukan mosing itu kekacauan, goyang-goyang saat padika kita sholat zuhur gitu. Nah, jadi saya manggil Abian, termasuk juga salah satu anaknya namanya Yasfi yang kelas 9B, dia 9F ya.
yang di bawah, ya kalian mah tetap anak-anak ibu gitu lah ya. Harus ya. Nah, terus yang word itu Bu ada 5 apa? 5 apa? 5 tanda cinta lah ya. Word of affirmation, jadi harus sering mengutarakan cinta itu harus disebutkan gitu. Aku cinta kalian gitu. Ibu tuh sayang sama kalian, kalau ibu tuh pada semakin memberikan
jadi tinggal dikeluarkan kesepakatan itu. Sudah ada materai juga, orang tua tahu kan ya. Biasanya alhamdulillah sudah ada pengikatnya gitu kita. Dan itu kan tujuannya pengikatnya itu bukan biar aturannya untuk menjalankan kebebasan anaknya ya, tapi agar berselaras gitu. Ada sekolah itu jadi ada harmoninya gitu. Dan enak gitu ya, nyaman gitu, dan aman buat semua anak. Udah bagus betul seperti itu. Karena kadang kalau nyaman guru muda terus gitu kan, ya kita salahnya itu gitu. Gak nanya tuh kadang kalau mereka baca materi itu betul-betul iya gitu. Kita tuh harusnya melakukan itu. Tapi terasa juga kalau kita memang sudah banyak pengalaman jadi sehingga abimannya iya itu yang karena beda generasi. Terus kalau memang dicatat gitu tuh sampai gini berarti caranya, gini caranya. Tapi kalau udah senjama ya udah langsung hafal ya. Ini mah gini caranya gitu. Makanya dibutuhkan juga itu kolaborasi gitu dari guru yang senior yang dia berbagi praktek baik juga. Jadi ibu membagikan pengalaman kasus terberat apa nih yang pernah dialami oleh salah satu siswa di kita misalnya. Bukan gitu ya, maksudnya ibu pernah alami yang terselesaikan misalnya kasus apa gitu. Itu kan juga jadi pengalaman kok gitu ya cara menyelesaikannya gitu. Karena kalau misalnya tidak dari yang kayak gitu internet jarang ada yang berbagi gitu. Terus nah ini ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu yang tadi dunianya itu kita hidup untuk belajar gitu, terus penuh seperti itu hidupnya tuh berkualitas tuh jadi nggak ada kejahatan gitu, terus enak nyaman kehidupannya. Nah itu yang diharapkan tuh terjadi gitu dengan adanya si kurikulum merdeka juga ya, terus dengan pendidikan berkembang gitu. Adanya dunia yang berkualitas. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ya harapannya yang pasti yang baik-baik ya, walaupun dalam pelaksanaannya luar biasa ya, kita tuh butuh perjuangannya bukan main. Guru-guru, ibu dan bapak juga di sini pasti berjuang untuk bukan cuma buat anak-anak ya, diri kita sendiri aja tuh harus ya bagus aja gitu. Banyak permasalahan ini gitu, jadi baru-baru mau berpikir ke sini gitu kita juga ada iya tuh. Ya juga pas belajar ini kita juga udah kena mental gitu, kalau pas belajar itu iya gitu. Jadi makin dikuatkan gitu. Tapi ya semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih. Terima kasih Bu Mama atas pertanyaan. Ya, ada yang mau gitu. Silakan ada yang mau bertanya, sharing. Atau boleh nih? Aku mau titip pertanyaannya mungkin di guru penggarap belum, tapi kayak batasan kedekatan guru sama murid nih nggak tahu. Nggak maksudnya kayak ada yang bilang kamu jangan terlalu dekat ya sama itu yang karena beda generasi. Terus kalau memang dicatat gitu tuh sampai gini berarti caranya, gini caranya. Tapi kalau udah senjama ya udah langsung hafal ya. Ini mah gini caranya gitu. Makanya dibutuhkan juga itu kolaborasi gitu dari guru yang senior yang dia berbagi praktek baik juga. Jadi ibu membagikan pengalaman kasus terberat apa nih yang pernah dialami oleh salah satu siswa di kita misalnya. Bukan gitu ya, maksudnya ibu pernah alami yang terselesaikan misalnya kasus apa gitu. Itu kan juga jadi pengalaman kok gitu ya cara menyelesaikannya gitu. Karena kalau misalnya tidak dari yang kayak gitu internet jarang ada yang berbagi gitu. Terus nah ini ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu yang tadi dunianya itu kita hidup untuk belajar gitu, terus penuh seperti itu hidupnya tuh berkualitas tuh jadi nggak ada kejahatan gitu, terus enak nyaman kehidupannya. Nah itu yang diharapkan tuh terjadi gitu dengan adanya si kurikulum merdeka juga ya, terus dengan pendidikan berkembang gitu. Adanya dunia yang berkualitas. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ya harapannya yang pasti yang baik-baik ya, walaupun dalam pelaksanaannya luar biasa ya, kita tuh butuh perjuangannya bukan main. Guru-guru, ibu dan bapak juga di sini pasti berjuang untuk bukan cuma buat anak-anak ya, diri kita sendiri aja tuh harus ya bagus aja gitu. Banyak permasalahan ini gitu, jadi baru-baru mau berpikir ke sini gitu kita juga ada iya tuh. Ya juga pas belajar ini kita juga udah kena mental gitu, kalau pas belajar itu iya gitu. Jadi makin dikuatkan gitu. Tapi ya semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih. Terima kasih Bu Mama atas pertanyaan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan ada yang mau bertanya, sharing. Atau boleh nih? Aku mau titip pertanyaannya mungkin di guru penggarap belum, tapi kayak
niat kita baik dan harus yang ditontonkan juga kalau bisa baik gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal buruk yang akhirnya pada contoh. Kalau misalnya untuk umum batasannya jangan sampai kita jadi contoh buruk buat teman. Kalau selagi ya pasti pacarannya nggak boleh kan itu kan negatif. pacarannya ngapain? Baik. Ya kalau misalnya hubungan baik sama teman mah baik. Emang ada ngapain lain? Jangan lama itu mah nggak boleh. Oh iya, sebisa mungkin katanya kayak batasan. Atau gimana? Enggak kan kalau misalnya kalau gurunya posting di Instagram lagi pacaran dia sama murid. Dia sama murid. Murid yang melihatnya. Murid yang melihatnya ya. Yang bisa memposisikan Murid atau atau sebaliknya ya. itu kan ya atau kita ngeliat murid kita bisa ngukur. Terus kalau batasannya sih kalau sekarang kita membatasinya ya pakai yang norma agama juga dipakai, terus masing-masing kan punya hak dan kewajibannya ya. Jadi kita kalau misalnya tapi kan ini hak saya, itu juga bisa dijadikan kalau misalnya kita bisa membagikan hal apa gitu ya. Ada orang yang kan kamu guru jangan melakukan hal ini doang, nah, tapi kita juga bisa. Tapi itu salah satu hak saya gitu dan kalau menurut saya juga jadi jangan misalnya karena ada Instagram ada murid di Instagram jadi kita terlalu positif aja gitu padahal kita tuh ada loh gitu hal-hal yang uniknya gitu dari kita yang nggak selalu positif itu ya nggak apa-apa dan itu mah tergantung kembali kepada pribadinya. Kedekatan sama anak juga kan termasuk juga kita kedekatan dengan rekan juga kan ya gitu jadi harus ada batasnya itu mungkin ya tapi nanti boleh ditanyakan juga ya terkait dengan batasnya. Ini tuh tadi boleh sih. Ini pertanyaannya boleh kali ya. Lagi pertanyaan sebenarnya ada nggak aturan guru sama siswa tuh boleh berhubungan di sosial media atau tidak? Oh iya. Ada aturannya nggak Di sih? luar sekolah gitu Iya di luar sekolah. Dulu itu boleh nggak sih follow-followan sama siswa tidak? Ya kita tuh berhubungan di media sosial boleh nggak sih? Terus satu lagi kan ada privacy gitu ya. Jadi kalau misalnya videoin siswa itu kan sebenarnya nggak boleh. Betul. Ya kan? Itu kan harusnya izin. Tapi kan kalau sekarang di medsos nih, tiap hari kan videoin aku masih betul. Nah itu gimana gitu? Apakah izinnya tiap mau ini aku harus izin ke orangnya satu-satu? Atau gimana? Itu pertanyaan. Kalau tapi ini mungkin dulu ya terjadi sebelum corona. Jadi ada salah satu website, bukan salah satu bahkan website guru-guru di luar negeri. Itu setiap ada postingan mereka mengajar di buat kayak gini selalu di blur. Jadi anak-anak tuh nggak pernah ada yang gambarnya keluar. Ya bahkan misalnya di video sekalipun, jadi si anaknya itu dibalikan gitu karena saking menjaga privasinya. Tapi kalau di Indonesia kan tidak begitu terjaga. Bahkan kalau kita melihat, bahkan kemarin yang saya kagetkan itu, oh guru tuh diapresiasi hanya dari sebatas dia itu harus jadi selebgram baru diapresiasi. Ada lomba kan ada lombanya. Guru yang kreatif itu yang guru yang nonton gitu. Padahal kan dia gitu ya, makanya dia gitu bu. Makanya tuh kok jadinya di situ gitu. Mungkin juga itu yang salah satu koreksi mungkin ada. Tapi Jangan bisa sebetulnya juga itu itu sama distriknya buat teknis Iya. ya. Tapi karena itu tadi karena kita ada di dunia Media. ya media terus ada digitalisasi. Iya. Nah, jadi mau tidak mau mereka pun akhirnya ya terbuka terus anak-anak di kita juga belum begitu mengerti privacy. Jadi mereka aja mau aja orang tuanya juga merasa tidak terbebani gitu. Suaranya gitu. Tapi pernah lihat tuh ada postingan yang membahas Ya. Oh, ternyata. orang tua yang setuju Iya. dari Jadi kan harus ada kesepakatan juga. Tapi kalau di kita udah ada belum kesepakatannya? Belum, yang belum. Udah. Ada kemarin di peraturannya diimplementasikan itu boleh. Ada ya? Ada aja. Berarti yang membuat. Jadi boleh mempublikasikan, boleh mendokumentasikan. Tapi betul harus ada. Iya, aku belum ada. Pertanyaan saya itu peraturannya mana? Yang kemarin saya tangan di mana?
SMP